Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah kajian Sabtu malam yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sihat wa'afiyah tanpa ada suatu halangan apapun. Alhamdulillah, untuk kajian Jumat malam kita kali ini kita telah sampai pada bahasan hadis yang kedua dari kitab Syarah Hadis Arba'in, yang mana hadis yang kedua ini membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Langsung saja kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi wa waffaqna fid darain amin ya rabbal alamin. Pertama kalinya marilah kita kaji dulu tentang matan dari hadis yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral kufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan summa talaqu falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Selanjutnya untuk pembahasan kalimat di dalam hadis. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Hadis ini diceritakan dari sahabat Umar yang seperti hadis pertama terdahulu, yaitu juga diceritakan dari sahabat Umar. Dalam artian sahabat Umar tersebut itu langsung mengalami kejadian ini tanpa melalui perantaraan sahabat yang lain. Beliau sahabat Umar itu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kita para sahabat itu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini hadis yang kedua ini tentang cerita namun banyak sekali hikmahnya. Pada suatu hari ketika sahabat Umar duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang di situ ada Rasulullah, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut itu sangat putih sekali bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya itu sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safari, yang mana tidak terlihat bagi lelaki tersebut itu bekas dari perjalanan. Maksudnya bagaimana? Atharus safar, bekas dari perjalanan. Biasanya orang itu kalau sedang perjalanan jauh itu kan keadaannya mungkin rambutnya itu awur-awuran, bajunya itu kusut dan lain sebagainya. Tapi tidak terdapat pada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut itu bajunya rapi, rambutnya rapi, semuanya serba rapi. Pokoknya tidak ada bekas, tidak ada yang menunjukkan kalau dia itu habis dari perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kita itu tidak ada yang mengenalnya. Para sahabat itu tidak mengenal laki-laki tersebut. Tiba-tiba saja langsung datang. Ini lelaki yang misterius, tiba-tiba datang, tidak ada yang mengenalnya. Dia itu tidak dari golongan orang Madinah, juga tidak dari golongan orang Makkah, juga tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki tersebut itu duduk bersebelahan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian lelaki tersebut itu menyandarkan kedua lututnya itu ke kedua lutut Rasulullah. Jadi saling berhadapan, kemudian lututnya
lelaki tersebut itu disandarkan pada lututnya Rasulullah, didempetkan. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan tangannya itu diletakkan di kedua pahanya dia, pahanya laki-laki tersebut, bukan pahanya Rasulullah, tapi pahanya lelaki tersebut. Waqala, kemudian lelaki tersebut itu berkata, ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Lelaki tersebut itu menanyakan perihal tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Itu yang pertama. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau menjalankan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau menjalankan ibadah haji. Ini stata'ta ilaihi sabila, apabila engkau memang sudah mampu menjalankannya. Nah, itu penjelasan tentang Islam, yang mana hadis ini menjadi dasar sebagai rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, dan kelima adalah menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Qala sodaqta, kemudian lelaki tersebut itu berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kita semua para sahabat itu merasa heran kepada lelaki tersebut. Bagaimana tidak heran? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lelaki tersebut itu bertanya kepada Rasulullah, kemudian setelah dijawab, apa yang dikatakan lelaki tersebut? Malah dia membenarkan ucapan atau sabda Rasulullah tersebut. Sudah bertanya, dikasih tahu, engkau benar, katanya demikian. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian lelaki tersebut itu berkata lagi, beritahu saya tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, dan para kitabnya, dan para utusannya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, itu jawaban Rasulullah setelah ditanya tentang iman, yang mana ini menjadi dasar dari rukun iman yang jumlahnya ada 6. Qala sodaqta. Kemudian lelaki tersebut itu menjawab lagi atau berkata lagi, engkau benar ya Rasulullah. Malah dibenarkan, bertanya kemudian membenarkan. Ini serius bertanya apa enggak ya sebenarnya? Nah, tapi bertanya setelah dijawab malah dibenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian lelaki tersebut itu bertanya lagi,
beritahu saya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah bersabda, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi yang dinamakan ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah, kita melakukan sholat seakan-akan kita itu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kita tidak mampu seperti itu, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Jadi di dalam beribadah, kalau kita sudah mempunyai yang namanya ihsan, ini akan merasa khusyuk di dalam beribadah. Bagaimana tidak khusyuk? Ketika kita beribadah, kita itu seperti melihat Allah. Seperti melihat Allah. Kalau dalam keadaan seperti itu kita belum bisa. Mungkin kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sudah mempunyai makom seperti itu ketika beribadah. Seperti kita itu melihat Allah. Tetapi kalau tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Melihat apa yang ada di dalam dirimu, melihat segala keburukanmu. Allah melihat. Dengan merasa demikian, kita akan menjalankan ibadah itu dengan khusyuk nanti. Itulah yang dinamakan ihsan. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian lelaki tersebut itu berkata lagi, beritahu saya tentang sa'ah. Bahasa sa'ah itu bisa diartikan jam, bisa diartikan waktu. Tetapi sa'ah di sini itu maksudnya adalah hari kiamat. Beritahu saya ya Rasulullah tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu jawab Rasulullah. Karena memang hari kiamat itu rahasia Allah. Bahkan Rasulullah sendiri itu tidak tahu pastinya itu kapan datanya hari kiamat. Apalagi malaikat, yang tahu hanyalah Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, lelaki tersebut itu bertanya hal yang lain lagi. Maka beritahu saya tentang tanda-tandanya ya Rasulullah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Rasulullah bersabda, menjawab, ketika ada seorang budak perempuan yang melahirkan majikannya. Ada budak perempuan tapi melahirkan anak yang nanti anaknya ini menjadi majikan dari budak perempuan tadi. Ini bagaimana penggambarannya? Kalau di daerah Timur Tengah sana, kemungkinan entah masih ada atau enggak tentang perbudakan. Jadi budak itu, misalnya ada seorang sayyid itu tuan yang mempunyai budak perempuan, itu boleh untuk digauli. Jadi budak itu boleh digauli oleh sayyidnya. Ketika budak itu digauli oleh sayyidnya, kemudian
budak tersebut, budak perempuan tersebut itu melahirkan seorang anak, misalnya anak laki-laki ataupun perempuan, nanti anaknya ini sudah tidak menjadi budak, statusnya sudah hur, merdeka. Dengan begitu, ibunya itu masih tetap menjadi budak, sedangkan anaknya itu sudah merdeka dan bisa mewarisi dari sayyidnya. Nah, maka dari itu, ketika ada kejadian yang seperti itu, nanti pastinya ibu dari anak tersebut yang dilahirkannya tadi itu akan tetap menjadi budak dan anaknya akan menjadi sayyidnya, akan menjadi tuan dari ibunya. Ini kan aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Nah, itu juga bisa dipahami secara kinayah, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya adalah ketika dunia itu sudah terbalik. Yang mestinya orang tua itu harusnya kan dihormati oleh anaknya. Tetapi ketika ada suatu zaman yang dimana di situ orang tua itu malah dijadikan budak dari anaknya. Orang tua diperintah sana, diperintah sini, ya, seperti itu. Itu juga sebagai gambaran dari tanda-tanda hari kiamat. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Kemudian dilanjutkan, tidak hanya itu saja tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat itu banyak sekali. Ini hanya disebutkan sebagian saja. Yang pertama yang tadi, ketika ada suatu zaman yang mana orang tuanya itu sudah tidak dimuliakan oleh anaknya, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, itu sudah sebagai tanda-tanda hari kiamat. Wa antarul hufatal urata, dan ketika engkau melihat seseorang yang telanjang kaki atau nyeker, tidak memakai alas kaki, urata, al-urata, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, al-alata, dan juga dia itu termasuk golongan orang yang miskin, ri'a asyai, dan juga penggembala domba. Ya, keadaan itu sebenarnya memprihatinkan. Sudah tidak memakai alas kaki, terus tidak berpakaian atau telanjang dada, terus dia itu keadaannya juga miskin dan juga mengembala kambing. Kalau misalnya mengembala kerbau atau unta atau sapi, itu kan masih mending, masih lumayan. Itu mungkin kelas menengah ke atas. Kalau hewan yang digembala itu yang besar-besar, itu kan masih menengah ke atas. Tapi kalau yang digembala kambing, itu menunjukkan kalau kemampuannya ya masih kecil, atau bisa diartikan orang yang miskin. Ya atau walun fil bunyani, tetapi dalam keadaan tersebut mereka itu berlomba-lomba di dalam mempertinggi bangunan atau di dalam memperbaiki rumah tinggalnya, berlomba-lomba di dalam membangun rumahnya. Keadaannya miskin, tetapi dia itu berlomba-lomba untuk membangun rumahnya. Nah, itu menjadi salah satu tanda dari hari kiamat. Kira-kira sekarang sudah ada tanda seperti itu atau belum? Ya, kita amati saja. Apakah di sekitar kita itu banyak sekali yang berlomba-lomba di dalam membangun rumah, padahal pekerjaannya juga biasa-biasa saja. Nah, dia itu hanya ingin menampakkan kekayaannya, padahal dia itu
Padahal dia itu tidak kaya, hanya ingin divonis menjadi orang kaya saja, memaksakan diri. Sumantolako, kemudian lelaki tersebut itu berlalu, ya, pergi. Falabistu malian, kemudian saya di sini sebagai sahabat Umar tadi yang merawikan hadis. Falabistu malian, kemudian saya terdiam agak lama. Falabistu malian di sini dalam keterangannya agak lama itu bukan 1 jam ataupun 2 jam, bahkan sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu tidak ada pembahasan tentang hadis tersebut. Maksudnya lelaki tersebut itu siapa tuh, kok bikin penasaran, itu tidak ada pembahasan tentang itu. Masih terdiam sampai sekitar 3 hari. Sumakola, kemudian Rasulullah itu bersabda, ya Umaru, wahai Umar, atadri manisa ini, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya? Ada sudah 3 hari baru ditanyakan, 3 hari baru ditanyakan. Mungkin kalau kita sudah lupa, tapi ini masih dibahas oleh Rasulullah karena begitu sekali. Atadri manisa ini, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Yang bertanya mana? Kemarin. Qultu. Kemudian sahabat Umar itu berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Beneran malaikat Jibril datang tiba-tiba, terus tidak diketahui datangnya dari mana, tidak ada yang mengenalnya, karena sesungguhnya lelaki tersebut adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang mana malaikat Jibril tersebut itu mendatangi kalian para sahabat dan mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Selanjutnya untuk pembahasan fiqhul hadis wa ma yarshudu ilaihi, pemahaman tentang hadis tersebut dan perkara yang menunjukkan kepada hadis tersebut. Yang pertama yang bisa kita pahami dari hadis tersebut itu diantaranya tahsinu siyabi wal hayati. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya. Yang pertama adalah tahsinu siyabi wal hayati. Dari awal hadis itu sudah dijelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Dari hal tersebut bisa dipahami bahwa laki-laki tersebut itu keadaannya itu rapi dan bersih. Nah, ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu memperbaiki penampilan kita, memperbaiki cara kita berpakaian, memperbaiki tingkah kita, terutama ketika di majlisul ilmi, ketika di masjid dan lain sebagainya. Yustahsanu irtida'u siyabin nazifah wa taqyibi birri'ahati birraihati zakiyati lidukhulil masjidi wa huduri majalisil ilmi. Kita itu dianjurkan untuk memperbaiki penampilan kita, terutama ketika masuk ke dalam masjid dan ketika kita itu berada di majalisul ilmi, tempat yang di situ membahas tentang ilmu seperti kajian seperti ini. Fa inna Jibril alaihi salatu wassalam ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi.
Seperti halnya yang dijelaskan pada hadis tersebut, itu sesungguhnya malaikat Jibril kan datangnya itu untuk mengajarkan kepada manusia tentang tingkah ketika sedang belajar atau ketika sedang dalam majlisul ilmi, dalam keadaan tingkah yang baik, penampilan yang baik, dan ucapan yang baik pula. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Islam, ya, yang bisa kita ambil dari hadis tersebut itu adalah pengertian tentang Islam. Ma huwa Islam? Al-Islamu lughatan al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala. Yang dinamakan Islam menurut lughat, menurut bahasa, itu adalah mengukuhkan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syar'an qaimun ala asasi khamsin. Sedangkan menurut syariat Islam itu adalah berdirinya 5 dasar. 5 dasar itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad merupakan utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu yang diwajibkan. Fi awqatiha kamilatas syuruti wal arkani, menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya, jangan sampai melewati waktunya. Kita usahakan ketika menjalankan sholat 5 waktu itu sesuai pada waktunya, jangan sampai melebihi waktunya. Kamilatas syuruti, dan juga menetapi syarat rukunnya. Syarat rukunnya juga harus dijalankan, karena kalau seseorang menjalankan sholat dengan meninggalkan syarat rukunnya, maka sholat tersebut tidak sah. Mustawfat as-sunani wal adati, dan juga di dalam menjalankan sholat itu kita usahakan memakai adab beribadah. Bagaimana adabnya? Yaitu dengan khusyuk. Menjalankan sholat dengan khusyuk, supaya ketika sholat itu nanti akan benar-benar merasakan tentram di dalam hati. Wa ita'uz zakati, dan menjalankan atau menunaikan zakat. Wa shaumi syahri ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, wa hajjul baitil harami, dan haji ke Baitul Haram atau Makkah maratan fil umri, pada 1 kali dalam 1 umur. Jadi kita itu diwajibkan menjalankan ibadah haji dalam seumur hidup itu cuma 1 kali saja. Kemudian kalau ada yang menjalankan sampai beberapa kali, bagaimana? Nah, yang dibilang haji yang wajib adalah haji yang pertama kali. Kemudian haji yang kedua dan seterusnya itu termasuk haji sunnah nantinya. Maksudnya ke haji sunnah. Ala man qadara alaihi. Ya, menjalankan ibadah haji tersebut itu tidak sembarangan orang. Itu bagi orang yang mampu untuk menjalankannya. Bagaimana orang yang mampu tersebut? Wa tuwaffiruhu lahu ma'unatas safari minaz zadi warahilati wan nafaqatil ahli wal iyal. Yang dikatakan mampu itu harus tercukupinya biaya perjalanan. Itu ada biaya perjalanan menuju ke sana, ada minaz zadi, terus untuk bekalnya juga sudah cukup.
warohilati, kendaraannya nanti ketika di sana bagaimana sudah cukup, wanafaqatil ahli, dan memberi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah itu juga sudah cukup, waliyali, dan kerabat, ya, dan kerabat yang menjadi tanggungannya itu sudah cukup semuanya. Apabila salah satu dari hal tersebut itu belum terpenuhi, berarti dia itu belum berkewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Misalnya, memang sudah mempunyai uang yang cukup dibuat perjalanan menuju ke Makkah, tetapi ternyata keluarga yang ditinggalkannya itu nanti tidak cukup biaya kehidupan sehari-harinya. Berarti dalam keadaan seperti itu, dia belum dikatakan wajib menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut itu tentang iman. Ma'wal iman, al-imanu lughatun at-tasdiqu. Yang dinamakan iman itu adalah membenarkan, itu secara bahasa. Wa syar'an at-tasdiqul jazimu biwujudillahil khaliqi wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah. Iman itu rukunnya ada 6. Yang pertama kan iman kepada Allah. Bagaimana kita iman kepada Allah? At-tasdiqul jazimu biwujudillahil khaliq wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah, yaitu dengan membenarkan dengan mantap di dalam hati tentang wujudnya Allah yang menjadikan segala sesuatu dan tidak ada yang menyekutukan Allah. Itu bagaimana kita beriman kepada Allah. Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Wa tasdiqu biwujudi khalqillahi humul malaikah wa hum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita beriman kepada malaikat. Kita yakin bahwasanya malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah mendurhakai Allah tentang apapun yang diperintahkan kepada malaikat dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada malaikat. Itu adalah malaikat. Berbeda dengan kita manusia. Malaikat itu adalah hamba Allah yang paling taat kepada Allah. Ya. Karena hanya diberi akal saja. Sedangkan manusia itu tidak hanya diberi akal, tapi juga diberi nafsu. Jadi kalau malaikat ya wajar saja, karena malaikat hanya diberi akal tanpa diberi nafsu, jadi tidak pernah menjalankan maksiat atau kedurhakaan kepada Allah. Kalau manusia ya wajar. Ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, karena memang di samping diberi akal juga diberi nafsu. Rukun iman yang ketiga, wa tasdiqu bil kitabis samawiyati al-munazzalati min indillahi ta'ala wa annaha syara'allahu qablu antana laha aidin nasu bitahrifi wa tabdil. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan terhadap nabi-nabi terdahulu, juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya, untuk sekarang ini itu sudah banyak sekali mengalami perubahan karena ulah manusia. Jadi
Di dalam kitab selain Al-Quran itu sudah banyak sekali perubahan. Berbeda dengan Al-Quran, itu akan terjaga sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa tasdiqu bi jami'ir rusulil ladzi ikhtarahumullahu li hidayati khalqihi wa anzala 'alaihimul kutubu as-samawiyatu wa i'tiqadu anna ar-rusula basyarun ma'sumuna. Yang keempat adalah iman kepada para rasul, bahasanya mereka itu adalah utusan Allah yang mana diberi keistimewaan maksum, dijaga dari menjalankan maksiat. Jadi para rasul itu ya manusia biasa, tetapi mempunyai keistimewaan maksumun, dijaga dari menjalankan maksiat. Yang kelima, wa tasdiqu biyaumi akhirin, iman kepada hari akhir. Bagaimana kita iman kepada hari akhir? Yaitu yab'atsullahu fihi an-nasu min quburihim wa yuhasabuhum 'ala a'malihim wa yajzihim 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi kita iman kepada hari akhir itu nanti ketika hari kiamat Allah itu akan membangkitkan semuanya manusia untuk dimintai pertanggungjawaban amal yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Apabila amal yang dilakukan semasa hidup di dunia itu banyak amal baiknya, maka akan dibalas dengan kebaikan, yaitu dimasukkan ke surga. Dan apabila banyak amal buruknya, maka akan dimasukkan ke neraka. Maka balasannya juga akan buruk, yaitu dimasukkan ke neraka. Yang keenam, wa tasdiqu bi anna kullama yajri fi hadzal kauni huwa bi taqdirillahi ta'ala wa iradatihi li hikmatin yu'allimuha Allah ta'ala. Yang keenam adalah iman terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk, itu semuanya datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari kehendak Allah, dan semuanya baik itu yang baik ataupun yang buruk itu merupakan suatu hal yang telah dikarunikan Allah, yang telah diberikan oleh Allah kepada para makhluknya, yang di situ itu terdapat hikmah dari kebaikan ataupun keburukan yang telah ditetapkan Allah. Itu tentang iman. Kemudian yang keempat itu antara Islam dan iman itu sebenarnya suatu kesatuan yang saling berhubungan. Antara iman dan Islam yang kita bahas tadi itu merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Bagaimana tidak? Kita lihat bahwasanya rukun Islam itu yang pertama adalah membaca syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu berarti ya, rukun Islam yang pertama itu merupakan implementasi dari iman. Ya, implementasi dari iman. Maka ketika seorang itu sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dengan sendirinya akan terdapat iman dalam dirinya. Kalau seorang tersebut sudah iman dan sudah masuk Islam, menjadi seorang muslim, maka diwajibkanlah baginya menjalankan rukun Islam yang ada 5. Jadi antara iman dan Islam itu saling ada keterkaitannya.
Yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah tentang ihsan. Bagaimana ihsan itu? Ihsan itu adalah al-ihsan wal ikhlas wal itqan. Sebenarnya yang dinamakan ihsan itu ikhlas dan yakin. Ikhlas dan yakin. Kalau di dalam hadis itu disebutkan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di situ bisa dipahami ketika kita beribadah kok seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita belum seperti itu, belum bisa seperti itu, sesungguhnya Allah itu melihat kita, melihat segala apa yang ada di dalam diri kita, baik itu baik ataupun buruk. Nah, ketika hal yang seperti itu sudah kita alami, sudah bisa kita lakukan, kita bisa melakukan ihsan atau berlaku ikhlas dan yakin di dalam menjalankan ibadah. Aitakhallusu fi ibadatillahi wahdahu ma'a tamamil itqani ka'annaka tarahu waqta ibadati. Fa illam taqdir ala dzalika fatadhkuru annallaha yushahiduka wa yara minka kulla saghirin wa katsirin. Apabila kita belum bisa menjalankan ihsan yang pertama tadi, yang mana kita beribadah seakan-akan melihat Allah, maka pilihan kita adalah kita harus meyakini di dalam hati Allah itu melihat kita. Ketika kita sedang beribadah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang paling akhir, tadi yang terakhir, sekarang paling akhir, masih ada satu lagi, yaitu as-sa'atu wa amaratiha, tentang hari kiamat. Hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Alima waktu qiyamil qiyamati mimma ikhtasallahu bi'ilmihi wa lam yattali alaihi ahadun min khalqihi malakan kana aw rasulan. Jadi pengetahuan tentang kiamat itu tiada satu pun makhluk Allah yang diberi pengetahuan tentang terjadinya atau kapan terjadinya kiamat, baik itu para malaikat ataupun para rasul. Itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Wa lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jibril, mal mas'ulu anha bi'alam nasaili. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya tentang kiamat, beliau itu menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam nasaili. Sesungguhnya yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Walakinnahu ajabahu amba'di amaratiha allati tasbihuha wa tadullu ala qurbiha. Tetapi Rasulullah itu hanya menunjukkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tandanya di sini hanya disebutkan dua saja. Yang pertama adalah fasaduz zamani wa du'fil akhlaqi haitsu yaksuru uqul auladi wa mukhalifatihim li abaihim fayu'amilunahum mu'amalatas sayyidi li'abidihi. Yang pertama adalah tandanya ketika akhlak para manusia itu sudah teramat buruk. Artinya ketika sudah terjadi di masyarakat, bagaimana seorang anak itu banyak yang durhaka kepada orang tua, dan orang tua itu seakan-akan dijadikan sebagai budak dari anaknya. Ingin minta ini, ingin minta yang itu orang tuanya dijadikan kayak sebagai budak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Itu mungkin yang bisa kita ambil dari hikmah hadis yang kedua.
tentang Islam, iman, dan ihsan. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.